Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di ujung surat Al-Munafikun. Selesai atau belum, Rek? Lupa saya. Belum kayaknya ya, yang ayat terakhir yang belum. Insya Allah kita ulangi lagi dari ayat yang ke 9, 10, 11 insya Allah. Dan kalau mencukupi kita akan masuk di awal surat Al-Jumu'ah. Karena kita ingin 3 surat, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, dan At-Taghabun kita kaji bersama-sama. Setelah itu mari kita putuskan ya, mengkaji juz 29 atau nanti kita pindah ke surat Al-Baqarah atau Ali Imran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu malun yuballighu hajja baiti rabbih aw tajib alaihi fihi zakah falam yaf'al sa'ala ar-raj'ah indal maut." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki harta yang mencukupkan dia untuk berhaji ke rumah Rabbnya atau wajib bagi dia untuk membayar zakat, ya, falam yaf'al, tapi dia tidak melakukannya, sa'ala ar-raj'ata indal maut, orang tersebut akan meminta kembali lagi hidup di dunia atau raj'ah saat dia wafat, ya. Ini menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, ada 2 konsep yang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama disebut dengan roja'ah, yang kedua disebut dengan taubah. Maknanya sama-sama kembali. Ya. Bedanya adalah kalau konsep roja'ah itu kembalinya orang saat setelah meninggal dunia, sementara taubah kembalinya orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia masih berada di dunia. Kita diingatkan kemarin misalnya oleh ayat Al-Quranul Karim untuk misalnya saat kita mengkaji surat At-Tahrim, kapan hari itu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, Quran menyebut istilahnya taubah, ya. Sementara kalau kita kembali, kita ini kembali dari dunia ini, kemudian kita kembali kepada Allah SWT, disebut dengan roja'ah. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang memiliki harta, yang harta itu dulu waktu dia di dunia sibuk ngumpulin harta, sampai hartanya mencukupkan dia mestinya untuk pergi haji, atau mewajibkan dia untuk membayar zakat, tapi dia tidak melakukan, saat dia meninggal dunia, sakaratul maut, dia sangat ingin untuk kembali lagi ke dunia. Kenapa? Karena ingin menunaikan kewajibannya. Lah, Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ayat ini, seseorang menyatakan ini berkenaan dengan perihal orang kafir. Kata Ibnu Abbas, tidak. Ibnu Abbas kemudian membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sampai terakhir nanti, laula akhartani ila ajalin qarib. Kita lihat sekarang ya, kita ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum, la tasghalkum, jangan menyibukkan dirimu. Idenya adalah lahwun, adalah kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tidak penting karena kita terlalu sibuk di hal yang tidak penting sehingga kita melupakan hal yang penting. Mengingat Allah adalah tujuan esensial dari kita hidup di dunia ini sesungguhnya. Dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya secondary. Yang primary itu sebenarnya adalah ingat Allah, ibadah. Karena itu menarik ya, misalnya Naqib Al-Attas itu punya ide yang menarik. Kata Syekh Naqib Al-Attas bahwa yang membedakan antara pemikiran Islam dengan pemikiran non-Islam adalah bahwa dalam Islam itu selain memang sumbernya berbeda ya, orang di luar Islam bersumber dari
hal yang terlihat atau waqi'iyah, sesuatu yang bisa terlihat atau empirical realities. Karena itu mereka tidak punya konsep antara dunia dan akhirat, yang dia lihat ya dunia saja, dan dari situ nanti tumbuh menjadi ilmu pengetahuan ya. Sementara dalam Islam kita ini setiap hari berpikir dunia dan akhirat itu sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan. Kita sholat itu juga di dunia, tapi kita juga tujukan untuk akhirat. Jadi kalau kita melihat sikapnya orang mukmin itu sebenarnya hidupnya dunia dan akhirat itu tidak pernah berpisah. Ya. Kita menikah amal duniawi, tapi pernikahan itu hanya absah dengan mengaitkan Allah Subhanahu wa taala yang sifat yang ukhrawi. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan dunia dan akhirat itu tidak pernah terpisah dalam kehidupan orang Islam. Karena dalam konteks itu Naqib Al-Attas menyatakan memang sekularisme tidak mungkin ada dalam dunia Islam. Oke. Dari situ kemudian kita melihat kata Sayyid Naqib Al-Attas bahwa misalnya kalau kita pikirkan konsep tentang agama ini yang dalam bahasa agama disebut dengan din, paling tidak kata dia din itu mengandungi beberapa makna. Yang pertama kata dia maknanya adalah indebtedness atau hutang. Nomor 2 submissiveness atau ketundukan. Yang ketiga natural inclination atau tendensi, atau bahasa yang lain mungkin fitrah ya, ketundukan alamiah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, lupa saya yang keempat, indebtedness, submissiveness, natural inclination atau tendensi. Yang terakhir itu judicious power atau hukum atau aturan ya. Jadi di dalam kata din menurut Sayyid Al-Attas itu maknanya ada 4 ya. 1 hutang, 2 apa tadi Rek? Ketundukan, ketiga adalah aturan atau hukum, keempat adalah kecenderungan untuk taat, Maka ketika agama ini disebut dengan din, sebenarnya di dalam agama ini juga melibatkan 4 ini. Dan nanti turunannya ke semuanya, itu yang menarik dalam agama ini. Jadi din itu dilahirkan oleh agama ini untuk melahirkan semuanya nanti. Misalnya dari din muncul kata misalnya muncul kata madain, muncul kata dayan, muncul kata idanah, muncul kata Madinah, muncul kata turunan-turunan semuanya itu. Dan kalau kita perhatikan turunan-turunan dari kata dana ini menarik untuk dipikirkan karena satu, nanti kalau dana itu atau din ya, itu di dalamnya ada hutang, maka rumus awalnya adalah ada ikatan antara orang yang menghutangi dengan yang dihutangi. Dan karena kita ini berhutang, maka kita akan tunduk pasrah secara sukarela. Kalau Anda berhutang kepada seseorang, ketundukan Anda bukan ketundukan terpaksa, tapi Anda sukarela karena sejak awal Anda sudah merasa berhutang. Dan dalam hutang selalu ada aturan yang Anda akan siap taati, dan ketaatan Anda terhadap aturan tersebut bersikap sukarela, bukan paksaan. Nah, misalnya Sayyid Naqib Al-Attas merujuk kepada perjanjian paling awal kita saat kita masih di alam ruh, yaitu saat kita berada di alam ruh dan kita menyatakan karena kita diciptakan oleh Allah SWT dengan seluruh kebaikannya, Allah kemudian menyatakan alastu birabbikum. Nah, ini seperti perjanjian awal. Karena situ ada makna indebtedness kemudian ya. Dan kemudian kita tunduk dan seterusnya. Nanti dari din itu maka akan melahirkan aturan di dalamnya yang akan disepakati dalam kehidupan bersama, yang nanti itu akan melahirkan satu kota yang akan dipimpin oleh seorang dayan seperti gubernur, ada idanahnya, ujungnya nanti akan membentuk peradaban yaitu tamadun dalam sebuah city, dalam sebuah kota yang berperadaban namanya Madinah. Jadi kalau kita urutkan agama ini
menurut Sayyid Naqib Al-Attas, dengan melihat kayak begini ini menarik. Dia bukan seperti ajaran ruhaniyah, tapi sebuah ajaran konkret yang nanti melahirkan aturan disepakati, melahirkan sebuah organisasi sosial, yang organisasinya nanti akan dipimpin oleh seseorang yang akan melahirkan aturan yang akan ditaati secara sukarela, dan dari situ nanti melahirkan peradaban. Itu kan menarik, nggak ada definisi agama semacam itu. Kalau kita bandingkan misalnya dengan religion versi di barat atau agama seperti dalam bahasa Sanskrit. Nah, kalau kita merujuk kepada Sayyid Naqib Al-Attas di dalam prolegomenanya dia, maka fungsi kehadiran kita di muka bumi ini sesungguhnya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan misi awal kita ya, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat pada Allah SWT. Karena itu lihat di ayat ini ketika dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, Allah menyatakan ada dua hal yang membuat kita ini lupa kepada tujuan eksistensial kita, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita memberikan porsi yang lebih, perhatian yang lebih, mengalahkan perhatian yang seharusnya kita berikan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah memberikan perhatian terlalu kepada dua hal. Satu, harta, dua, anak. Ya, kemarin kita sudah diskusikan lebih jauh dengan melihat 5 periodisasi kehidupan kita manusia di dunia ini. Saya singkatkan saja ya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Kenapa merugi? Karena kehidupan itu nanti ujungnya ke akhirat. Kalau orang sibuk dengan hanya urusan dunia dan anak-anak, maka tentu sama seperti orang yang tidak memiliki modal untuk hidup di akhirat. Ya, kita kemarin sampai di ayat ini, seingat saya, di ayat 9 karena maghrib. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-10 dan 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu, nafkahkanlah, infakkanlah, keluarkanlah, kata Allah SWT. Kita uji dulu ya. Jadi di atas itu dari ayat 1 sampai ayat ke-8 bicara tentang karakter orang munafik ya. 9 sampai 11 bicara tentang obatnya orang munafik. 1-8 adresnya kepada orang munafik, 9 sampai 11 adresnya kepada orang beriman. Kenapa? Seperti rumus kemarin, karena kemunafikan bisa muncul juga dari keimanan pada awalnya. Oke, Allah kemudian menjelaskan sekarang obat iman itu sesungguhnya satu. Kamu sekarang mulai geser perhatianmu. Jangan perhatian kamu berikan semata-mata kepada urusan dunia dan anak, tapi kepada zikrullah. Satu, prinsipnya. Selama hidup kita ini tidak bergeser kepada prioritas untuk mengingat Allah SWT, maka kita tidak akan bisa menghindar dari hipokrisi atau kemunafikan. Itu prinsip yang pertama. Ya. Jadi, obat resep pertama yang diberikan oleh Al-Quranul Karim adalah prioritas. Jadi orang munafik itu adalah kesalahan di dalam membangun prioritas. Jadi yang pertama, kasih prioritas yang benar sekarang. Main priority kita itu adalah zikrullah, remembering Allah Subhanahu wa taala. Yang baru selain itu selainnya oke lah. Dan mestinya apapun saja selain Allah Subhanahu wa taala mestinya harus menjadikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. It doesn't make sense at all karena selain Allah sesungguhnya adalah ayatnya Allah. Ya, bukankah selain Allah disebut dengan alam, dan alam itu berasal dari kata alamat yang maknanya adalah tanda, dan dia memberikan tanda kepada siapa? Kepada sang penciptanya. Menarik, ada orang yang bergelut kelindan, berkait kelindan, berurusan dengan urusan ciptaan Allah, tapi dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak masuk akal itu. Kenapa? Karena tentu sejak awalnya sudah keliru meletakkan prioritinya. Ya. Kalau orang meletakkan zikrullah, maka apapun saja yang dilakukan di kehidupan dunia, hatta
dia mungkin berbisnis, hatta dia misalnya sibuk dengan urusan keluarga, tentu tidak akan menjadikan urusan duniawi dan urusan anaknya itu melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu poin pentingnya. Tetapi sekali lagi kita juga bisa mengambil isyarat dari ayat ini bahwa urusan dunia itu bisa membuat kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, karena itu setelah kita geser prioritas, apa yang kedua? Tidak bisa, karena prioritas itu masih bersifat abstrak. Ya. Yang kedua harus ditunjukin. Kalau Anda ini membangun konsep atau metodologi, abstrak memang, harus ada realitasnya. Nah, yang kedua, karena itu di ayat ke-10-nya konkret sekarang. Wa amfiku, spend out. Keluaran, spending, kata Al-Quranul Karim. Nafaqah dari dua kata ya, ada nafaqah, ada nafaqah. Ya. Kalau nafaqah, lubang dari atau lubang yang ada di tanah yang kemudian kita tutup. Ya, dari situ diambil kata nafaqah. Tapi para ulama lughah lebih merujuk yang tepat dari kata nafaqah, ada alifnya, nafaqah. Yang nanti sebagaimana kemarin kita jelaskan, merujuk kepada tikus yang memiliki dua lubang, in sama out. Lubang outnya itu dalam bahasa Arab klasik disebut dengan nafiqah. Nafiqah, lubang keluar, makhrajnya. Jadi ada madkhal, ada makhraj. Exitnya, way outnya tikus itu kalau dia masuk melalui pintu masuknya, nanti keluar dia melalui pintu keluarnya, namanya nafiqah. Dari situ kemudian diambil kata munafik, dari situ juga diambil kata infak. Nah, idenya adalah kalau orang infak sebenarnya dia memasukkan dari jalan masuk, in, dan dia mestinya harus mewanti-wanti hasil dari barang yang dia keluarkan di mana nanti? Di ujung yang sini ya, di nafiqah. Dalam konteks kehidupan sebenarnya kalau orang berinfak di dunia, nah, nafiqahnya, madkhalnya, makhrajnya keluar di mana? Di akhirat sebenarnya itu. Jadi you keluarin di dunia, outnya itu di akhirat. In-nya di dunia, outnya di akhirat. Tapi menarik, orang bisa keliru memahami ya. Orang infak, padahal Quran itu sudah menggunakan istilah yang mestinya masuk di kesadaran kita. Kalau saya infak di dunia, outnya itu bukan di dunia, outnya itu di akhirat gitulah. Kayak kamu, kayak kita ini nabung lah ya. Kalau kita ini deposito, terus kita deal dengan tellernya misalnya, menyatakan bahwa deposito ini hanya akan saya ambil nanti setelah saya usia 60 tahun. Kita tahu bahwa mulai kita akan membayar itu tidak akan bisa kita ambil uangnya kecuali setelah kita usia 60 tahun. Nah, itu toh. Sebenarnya dengan kita infak itu sebenarnya mestinya kita punya kesadaran apa? Way out-nya nanti di yaumul akhir. Tapi menarik ya, setan menggoda kita ini. Kita infak hari ini, maunya keluarnya di mana? Di dunia ini. Allah ya. Gimana itu kalau kita pikirkan itu? Dan sudah mesti sebagaimana tikus yang masuk ke lubang dan dia akan keluar di lubang yang lain. Orang infak mesti masuk ke sini, keluar di sini. Karena itu infak butuh iman. Kalau Anda spending di sini dan memberi keluar kemudian di sini juga, Anda tidak butuh iman gitu. Seperti Anda menabung ke bank, terus Anda bisa tarik lewat ATM at any time, butuh iman Anda nabung ke bank, tidak butuh iman gitu maksudnya. Karena apa? Karena kamu titip ke bank, ya, saya naruh di sini, nanti saya bisa ambil. Karena itu tidak butuh iman. Ya. Lah Allah itu, kita ini butuh iman, karena infak itu maunya iman yang tadi mati gara-gara kemunafikan itu, karena imannya ketutup dengan dunia. Sekarang kita geser prioritasnya. Jadi semua kalau kita ini melakukan kesalahan, yang salah itu tentu adalah motif, kan gitu toh. Ya, motifnya sekarang udah dirubah, ada pergeseran prioritas. Oke, dan nomor 1. Nomor 2, harus dirubah, harus ada exercise. Gak bisa pakai motif toh. Saya mau belajar, pokoknya sudah tapi Anda tidak mulai start. No. Gak bisa kita mencapai tujuan itu. Karena itu yang kedua, praktis sekarang. Ya, translate your intention into practices. Tidak mungkin itu kalau tidak bisa, kalau kita tidak merubahnya. Nah,
Alatnya menarik kalau kita perhatikan ya. Padahal kalau kita fikirkan, hipokrisi kan sesuatu yang menarik toh, Rek. Bahwa iman itu bisa ketutup kata Al-Quranul Karim. Bisa madbu' ya. Kolbunya bisa menjadi al-qulubul madbu'. Hatinya bisa terkunci, tersealed. Bayangin, bisa terkesil. Kalau seperti gelas atau seperti botol air yang kemudian sudah penuh, kemudian tertutup. Dia tidak mungkin lagi bisa dimasukin oleh apapun. Gimana terus bisa membukanya? Caranya adalah infak. Baik, karena infak itu, hati tadi yang sudah ketutup, pelan-pelan kalau orang itu infak, satu, Anda menanam dan menabung kepercayaan kepada Allah SWT. Saya percaya kalau saya menginfakkan ini, nanti akan keluarnya di akhirat. Satu, berarti Anda sekarang mencicil percaya kepada apa? Akhirat. Kedua, Anda percaya kepada yang akan membalas Anda di akhirat, yaitu Allah SWT. Hipokrisi, kelemahannya adalah Anda tidak percaya sama Allah dan Anda tidak percaya sama yaumul akhir. Satu. Yang kedua, tidak hanya gitu. Dengan Anda mengeluarkan harta, Anda menggeser prioritas Anda itu. Yang tadi meletakkan dunia segala-galanya, sekarang Anda mulai kurangin kecintaan Anda dengan dibuktikan. Saya keluarin. Dan itu berat, terutama bagi orang yang punya penyakit munafik. Karena munafik itu cinta sama dunia. Dan kalau Anda cinta sama sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang Anda cintai itu sakit. Itu sakit, karena Anda senang pada sesuatu. Ya, menarik. Dan itu yang kemudian, kalau kita pikirkan, itulah resep yang diberikan Al-Quran untuk menyembuhkan kita dari hipokrisi. Karena pelan-pelan nanti dengan kita infak, ya, itu akan berubah semuanya. Dan kalau kita terus, nanti bergerak ini hati yang awalnya ketutup ini kebuka pelan. Karena kemudian kita tercahayai. Ya, akibat amal itu. Itu yang akan merubah. Wa anfiku, karena itu Al-Quran menyatakan, nafkahkanlah. Ya. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Kalau kita lihat redaksinya, dibikin umum saja oleh Al-Quranul Karim. Meskipun para ulama tafsir berbeda-beda, misalnya ada menyatakan anfiku di sini ay zakatul mal, ada yang menyatakan nafaqah fil hukuk al-wajibah bil mal seperti zakat, haji dan seterusnya. Kalau Anda punya cukup uang, ya. Saya pernah cerita, saya punya teman di Jogja yang tidak mau haji meskipun sudah kaya. Kata dia, ngapain haji ngabis-ngabisin duit? Ada yang kayak begitu itu, Rek. Ya. Karena kalau Anda tidak berpikir, kalau semakin menarik ya. Kadang orang kaya itu kalau spending justru dia mikirin apa yang bisa saya dapatin. Ya. Ada banyak orang kaya itu kalau dia ngelakuin apapun sebenarnya di baliknya exchange teorinya itu dia selalu saya dapat apa yang lebih besar dari ini. Begitu terus ya. Tidak seperti orang yang miskin kalau dia mengeluarkan uang dia tidak pernah mikir saya akan dapat apa. Orang kaya menarik ya. Orang kaya menarik. Seperti iklan itu loh. Kan ngasih tuh. Anda kalau ada jualan apa nuti atau apa yang jadi murah-murah dulu, misalnya 10.003, itu dia sepertinya sodako, tapi bukan sodako, karena dia sebenarnya sedang memancing ikan yang lebih besar dari situ. Ya. Menarik kalau Anda pikirkan, itu kan generosity di balik marketing kan sebenarnya gitu. Kalau Anda pikirkan ya. Ada juga yang merujukkan kepada sodakoh tatawu, ya, sodakoh tatawu. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena anfikunya dibikin umum, maka dia bisa sodakoh wajib dan sodakoh tatawu. Ya. Bisa zakat, bisa apapun lah. Mulai spending. Ya. Wa anfiku mimma rozaknakum, ya, dari, dan Masya Allah kalau kita pikirkan, minnya itu dibikin min tabi'id. Ya, hanya sebagian saja. Dan yang menarik, Quran juga menggunakan kata ma, bukan amwal. Sekarang apa saja yang diberikan Allah kepada kalian, yang berupa rizki. Bisa kepandaian kita, bisa tenaga kita, bisa apa sajalah, anything. Yang itu merupakan pemberian dari Allah SWT. Yang merupakan gift of grace, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min qabli, sebelum datang ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu kepada kalian apa yang datang al-maut, kematian. Nanti kalau sudah datang mati, sekarang kita diingatin sebagai bentuk kesadaran bahwa kita akan mati, maka orang spending. Menarik ya. Dulu kalau dia spending motifnya apa? Dunia. Sekarang dia spending motifnya
Mati sekarang, menarik. Udah ada jelas pergeserannya sekarang. Kalau dulu dia spending, itu untuk menjaring ikan yang lebih besar. Tetap aja di mana berarti? Di dunia aja terus. Sekarang kan Anda bergeser sekarang. Anda spending tapi motifnya adalah for the next life. Untuk near future. Mikirnya udah ke sana. Beda lagi sudah. Karena itu Al-Quran juga mengingatkan min qabli ayyatiyakumul maut. Kesadarannya udah jelas orang ini. Saya akan mati, saya akan meninggalkan dunia ini. Nanti kalau sudah datang kematian dan Anda tidak spending, ngapain ya? Fayaqul, maka orang itu akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani. Ya. Kalau, jikalau, tidak mungkin sudah. Karena sudah menggunakan lau, nggak mungkin. Ya Allah, kalaulah engkau mengakhirkan saja ajal ini sedikit aja, nggak bisa, udah nggak bisa, udah nggak bisa ditangguhkan sedikit pun, ya, karena sudah ditetapkan, ya. Halla akhartani, awalnya dia bilang ila ajalin qarib, maksudnya apa? Mau minta ditambahi, mau istizadah, ya, fi ajalihi. Untuk ngapain dia minta kayak begitu itu? Untuk sedekah. Sebagaimana untuk fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Lihat, menarik ya. Nanti kalau orang sudah sakaratul maut dan dia kesadarannya sekarang sudah realitas sudah dibuka semuanya oleh Allah SWT, ya. Atau kalau di surat yang lain Al-Quran menggambarkan apa? Fakashafna anka ghita'aka, sudah dibuka sekarang satir yang dulu. Sekarang ini kan kita tidak ngelihat akhirat, realitas kita ini sekarang nggak benar-benar real, ya, karena kita hanya melihat alam dunia ini saja, masih dibatasi lagi dengan mata kita. Sebenarnya kan kita ini tidak real melihat apapun, Torek, kalau dipikir dalam, ya. Bayangin kalau Anda pakai infrared, yang Anda lihat akan lebih banyak lagi, ya dah. Kalau Anda pakai, mungkin mata Anda lebih dikasih kemampuan lagi, mungkin yang kita lihat sesuatu yang lain lagi, ya. Jin-jin bisa kelihatan di sini, misalnya. Kalau Anda, karena itu sebenarnya ada banyak tabir yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Tapi nanti begitu kita sakaratul maut, semua tabir itu dibuka dan kita akan mengerti the real reality, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-haqiqah. Realitas itu dalam bahasa agama, dan itu kritiknya Naqib Al-Attas lagi-lagi, ya. Naqib Al-Attas tidak suka dengan bahasa Arab kontemporer sekarang yang menggunakan realitas dengan kata waqi'iyah, kata dia. Sekarang orang bilang realitas waqi'iyah, dan itu kata dia akibat dari westernisasi, kalau katanya Naqib Al-Attas. Kenapa? Karena yang disebut realitas itu harus kelihatan. Karena itu orang Arab modern menggunakan realitas dengan kata waqi'iyah. Sementara Islam menggunakan kata haqiqah. Kalau haqiqah, dia dimensinya lebih dalam lagi daripada sekedar yang waqi'i, ya. Oke, ini yang menarik. Nah, nanti begitu kita akan meninggal dunia, dibuka oleh Allah itu. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran dengan fakashafna, maka kami buka, ya, angka darimu, ghita'aka. Sekarang dibuka semuanya tabirnya, dan kita ngelihat semuanya dengan full, ya, view, bener. Dan itu yang nanti tadi yang hadis yang awal saya bacakan. Sa'ala ar-raj'ata indal maut, kata Rasulullah. Dia sekarang kepingin balik lagi, ya Allah, saya sekarang tahu kenapa harta yang saya tinggalkan sekarang saya tidak bawa lagi. Padahal justru karena harta itu dulu saya lupa sama kamu. Karena hidup saya terus mikir marketing lagi, makap lagi, terus dapat lagi, sampai saya melupakan Allah SWT dan segala macamnya. Orang kecewa nanti, orang kecewa hatta kepada anak yang dulu cintanya diberikan full kepada anak, sampai dia lupa semuanya untuk mikir dirinya sendiri, mikir kebaikannya sendiri hanya karena anak dan seterusnya. Ya, berbangga-banggaan dengan anak dan seterusnya. Itu yang disebutkan dengan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Semuanya kalimatnya dibikin seperti kalimat emergensi, ya. Robbi tanpa ya,
wa akun juga sama. Perhatikan semuanya ya. Itu untuk nunjukin dia amat sangat menyesal dengan keadaannya. Dan dia menyatakan, ya Allah, kembalikan saya lagi ya Allah kepada dunia ini. Fa'asaddaqa. Masya Allah, saya sungguh-sungguh akan sedekah. Wa akum minas salihin. Dan pastilah aku akan menjadi orang yang saleh. Bisa? Nggak bisa. Sebelum penyesalan itu terjadi, Allah ngingatin sekarang. Ya, Allah ngingatin sekarang. Sebelum kamu regretful, maka mulai sekarang spend. Spending itu sebagai bukti dari perubahan kesadaranmu untuk menggeser priority bahwa sekarang kamu menomorsatukan Allah dan meletakkan dunia sebagai secondary. Ya, caranya, bukti konkretnya adalah spending. Anda yang mengaku cinta sama Allah tapi tidak pernah spending, nggak bisa, Rek. Omongan doang kayak begitu itu. Omongan doang. Ciri konkret kalau Anda mencintai Allah lebih, mencintai akhirat lebih, Anda spending. Karena kalau teori itu gampang, wah kita bilang cinta sama Allah, cinta sama akhirat, giliran ditagih untuk infak, susah, berarti you cintanya sama dunia, gitu. You cintanya bukan sama Allah SWT. Itu menarik ya. Jadi ukuran itu. Jadi ukuran apakah orang bergeser prioritasnya dalam hidup, atau apakah orang kecintaannya itu kepada dunia atau kepada akhirat. Pada akhirat. Dan itu obat yang mujarab buat kemunafikan. Buat kemunafikan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima menakutkan ya. Wala yuakhirallah, sama sekali ya, Allah tidak akan pernah mengakhirkan siapapun. Nafsan, ya ini kata lain ruh sebenarnya dipakai nafsan karena menarik kata Ibnu Ashur kenapa disebut nafsan dari kata nafas, karena dia adalah al-hawa yang keluar dari hidung dan dari mulut. Yang menarik, orang mati biasanya adalah nafas yang terakhir ya. Seakan-akan hatta kalau bahasanya Cak Nun itu hidup itu kan sebenarnya dihitung dengan tarikan nafas, kata Cak Nun ya. Jadi kalau misalnya jatahnya Imron misalnya 2 triliun kali nafas, ya udah begitu sudah pas 2 triliun mati kan gitu. Nggak ditambahi setengah atau separuh atau apapun. Cak Nun guyonan menarik karena itu kata dia jangan olahraga. Kenapa? Mempercepat kematian kata Cak Nun. Kenapa? Karena olahraga itu cepat kita, cepat. Karena itu saya enggak olahraga kata Cak Nun ya, kurang ajar Cak Nun ya. Seemingly logical tapi enggak tahu saya. Tapi menarik kalau dipikirkan. Kata Cak Nun saya enggak mau olahraga, tambah cepat mati kata dia. Wala yuakhirallahu nafsan. Orang-orang soleh bukan mikirin itu, bahkan mikirin bagaimana setiap tarikan nafasnya itu ada nama Allah di dalamnya. Cek jauhnya ya. Orang-orang para kekasih Allah SWT, bahkan tarifan nafas itu seirama dengan zikir dia kepada Allah. Allah. Ininya itu Allah. Kita nggak ada ingatan sama sekali ya. Makanya bernafas itu tidak disebut sebagai amal, disebut sebagai fi'il. Tapi orang-orang soleh, hatta nafasnya itu amal. Coba, jauhnya kita ini ya. Aduh, tidak ada kita mikir itu. Baru kalau kita sudah, kecapean baru, ya Allah, lah baru. Ya. Tapi kalau orang ini enggak. Dan yang menarik, orang-orang di luar kita, dari nafasnya dia kesadarannya. Ya, dia mulai mau menyadari sesuatu, mulai dari nafas. Mikirin nafas, diberikan itu dari Sang Yang Widiwasa misalnya ya. Masya Allah. Mestinya kita juga begitu. Kita diingatin dekatnya antara nafas dan nufus. Masya Allah kalau kita pikirkannya dalam agama ini. Allah tidak akan mengakhirkan sedikit pun. Enggak. Kapan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, ketentuannya, waktunya, sudah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bukan wallahu alimun pada konteks ini. Kenapa? Karena Allah juga mau mengabarkan sekarang. Allah tidak hanya tahu. Allah tahu in detail dan Allah mau inform. Akan dibagi informasinya kepada kita. Tentang apa? Bima ta'malun. Perhatikan. Yang dinilai amal. Bukan bima
bima taf'alun. Maka jauh banget kita ini dengan orang soleh. Saya bilang, nafasnya orang soleh itu amal. Nafasnya kita itu fi'il. Tidak dinilai nafas kita. Kenapa? Tidak ada ingatannya sama Allah nafas kita. Ya, Masya Allah. Orang dulu begitu, orang dulu itu. Nafasnya Allah, Allah, Allah gitu. Kita nggak ada ya. Emak gitu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu jadi kalau kita ringkas, tentu saja kalau kita mau mengkaji secara mendetail apa saja yang bisa kita jadikan sebagai cure untuk hipokrisi ini, tentu saja tidak hanya berada di surat Al-Jumu'ah, di surat Al-Munafikun, tapi di ayat-ayat yang lain yang juga harus kita kaji. Ya, tapi satu resep yang sangat fundamental, sebagaimana dijelaskan Al-Quran di surat Al-Munafikun, obat dari segala kemunafikan adalah satu, berubah prioritas. Sekarang jangan sampai kemudian anak-anak dunia ini mengalahkan prioritas utama kita, yaitu zikrullah. Kalau mau diturunkan berarti kita harus punya aktivitas yang terus-menerus mengingatkan kita akan Allah SWT. Kemarin kita diskusikan salah satu zikrullah yang paling powerful adalah Al-Quran Al-Karim. Maka kalau Anda ingin jauh dari sifat kemunafikan, terus-meneruslah engage dengan Al-Quranul Karim. Karena Quran adalah tazkirah. Quran adalah az-zikr. Ya, innaha tazkirah. Ya. Kalau Anda terus-menerus tidak ada usaha atau tidak ada perbuatan yang membuatkan Anda ingat kepada Allah, percaya sama saya, betapapun Anda awalnya punya iman, pelan-pelan kalau Anda terus involve dalam urusan dua ini, anak dan harta, lama-lama Anda juga tidak ingat akan Allah SWT. Berapa banyak anak pesantren, anak yang dulu baik, karena dia sudah terlalu sibuk dari urusan dunia dan tidak punya kesempatan dia untuk menarik diri atau ingat Allah Subhanahu wa taala, lama-lama hilang. Siapapun kita. Karena itu, satu, setelah kita tahu prioritas, harus ada usaha kita untuk terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada buahnya ya, karena itu Quran menggunakan bahasa yang luas, zikrullah. Ya, apa saja membuat kita ingat sama Allah. Bisa Al-Quranul Karim, bisa hadir dalam majelis ilmu, bisa apa sajalah. Dan infak. Jadi kalau kita sederhanakan, obatnya apa? Satu, geser prioritas. Ya. Yang kedua, engage atau involve dalam apa saja activities yang membuat kita ingat kepada Allah SWT. Yang kedua, infak. Ya, spending in the way of Allah SWT. Itu yang diberikan resep oleh Al-Quranul Karim agar kita ini hilang hipokritnya di dalam hati kita. Itu untuk surat Al-Munafikun. Kita sekarang pindah ke surat Al-Jumu'ah ya. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan maksud saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke surat Al-Jumu'ah.